Halo teman-teman semua, jadi di video ini kami akan membahas materi pertemuan KP kemarin. Nanti akan ada video part 1 dan part 2, di mana part 1 itu akan aku bawakan terkait dari step pas awal kita ngebuat database sama setup dari step 1 sampai step 9. Nah, untuk part 2-nya itu akan dibawakan oleh Cia Shinta untuk transaksinya. Nah, di sini kita masih sama kayak 2 minggu lalu dan minggu lalu, yaitu kita akan melakukan setup dan kita akan record transaksi perusahaan jasa. Nah, di sini itu ada interactive consulting. Nah, bedanya kalau di 2 minggu lalu itu kan di step COA atau chart of account, terus list customer dan vendor itu tuh kita ketik secara manual ya teman-teman. Tapi kalau sekarang itu kita tinggal mau import aja, jadi file Excel-nya udah disediain, kita tinggal import aja, jadi lebih cepat gitu. Nah, teman-teman bisa buka dulu sebelum kita mulai, teman-teman bisa lihat dulu file yang udah kami upload di Teams, namanya di folder materi KP Interactive Consulting. Nah, di sini ada 3 file Excel, ada daftar akun, daftar pelanggan, dan daftar pemasok yang bisa teman-teman pakai untuk nanti pas import akunnya gitu. Oke, kita langsung aja ke Accurate-nya. Pertama, teman-teman klik yang paling kiri, Create New Company. Habis itu teman-teman pilih titik 3 ini, dan teman-teman pilih mau disimpan di mana filenya. Oke, teman-teman kasih nama Interactive Consulting underscore nama teman-teman. Di sini aku pakai YR, yaitu inisial nama Cie Shinta dan aku. Kalau udah, teman-teman bisa create. Terus kalau udah muncul kayak gini, teman-teman oke aja. Oke, kita tunggu dulu. Dia agak lama. Oke, kalau udah muncul begini, untuk password teman-teman bisa samain sama user ID-nya, yaitu supervisor. Kita kopas aja, kalau udah kita oke. Selanjutnya, untuk language itu kita selalu pilih yang English, jadi teman-teman pilih yang English, kalau udah kita next. Setelah itu, untuk setup, kita selalu pakai yang advanced setup. Teman-teman pilih yang advanced setup, setelah itu kita next lagi. Nah, selanjutnya kita diminta untuk masukin currency, tapi sebelum itu kita baca dulu soalnya. Jadi berikut adalah contoh penyelesaian siklus akuntansi pada perusahaan jasa konsultan yang disebut sebagai interactive consulting. Perusahaan ini adalah milik Angie Mills yang operasionalnya dilaksanakan di rumahnya sendiri pada tanggal 1 September 2023. Angie memutuskan menyewa ruangan lain untuk memperluas kantornya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa ini selama bulan September adalah sebagai berikut. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ditampilin neraca saldo atau saldo awal dari akun-akun punya si Interactive Consulting ini. Dan teman-teman lihat kalau dia itu pakai mata uangnya adalah dolar. Jadi kalau 2 minggu lalu kan kita pakainya rupiah atau IDR. Kalau sekarang ini contohnya adalah dolar. Jadi langsung aja kita masukin. Name-nya adalah dolar. Kemudian rate-nya adalah 1. Country-nya adalah Amerika Serikat. Simbolnya adalah simbol dolar seperti biasa. Kalau udah kita enter lagi sampai dia ke bold. Kemudian kita klik tanda panah ke atas yang ada di keyboard atau namanya page up. Setelah kayak gini, teman-teman bisa next lagi. Nah, selanjutnya kita masukin company name-nya, yaitu Interactive Consulting underscore nama teman-teman masing-masing. Selanjutnya untuk alamat, kalau dilihat di sini, dia tuh nggak mencantumkan alamat, tapi kalau misalnya di soal-soal lain, nanti saat pengerjaan, teman-teman dikasih tahu alamatnya, teman-teman bisa masukin alamatnya di address ini. Jadi, karena nggak ada alamat, teman-teman bisa isi bebas, tapi kalau aku adalah isi Jalan Kiai Tapa, nomor 20, Grogol, Jakarta Barat. Oke, selanjutnya kita masuk ke start date atau cut off.
Nah, teman-teman lihat, biasanya dia itu clue-nya ada di paragraf-paragraf atas ini. Jadi, kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa ini selama bulan September adalah sebagai berikut. Nah, dia ini bilang kalau dia baru mulai melakukan kegiatan di bulan September sebagai di bawah ini. Teman-teman lihat, kalau dia itu di transaksinya mulai kerja pakai Accurate itu di bulan September gitu. Jadi kita anggap dia itu mulai menggunakan Accurate di awal September. Kemudian untuk start date atau cut off-nya, kan start date atau cut off kalau teman-teman masih ingat adalah selalu H-1 atau sehari sebelum perusahaan itu menggunakan Accurate. Karena dia mulai menggunakan Accurate di awal September 2023, maka start date atau cut off-nya adalah H-1 sebelum September, yaitu 31 Agustus 2023. Kemudian untuk fiscal year itu disamain sama tahun di start date atau cut off, yaitu tahun 2023, tapi teman-teman cuma isi 2 digit terakhirnya aja. Kalau dia 2023, berarti teman-teman isi 23 aja. Kalau dia 2022, teman-teman isi 22. Kalau dia 2025, teman-teman isi 25 aja, gitu. Nah, selanjutnya untuk default period, itu tuh nggak perlu diotak-atik lagi, karena itu tuh nandain kayak hari atau periode di mana kita record, ngebuat database, dan melakukan setup dan record transaksinya. Karena kita ini ngebuat database-nya di bulan Maret 2025, maka di sini default periodnya adalah 3, yaitu bulan Maret dan di tahun 2025. Kalau misalnya teman-teman buat database dan setup-nya itu di misalnya ya September 2024 gitu. Nanti di sini default periodnya adalah 9 2024. Jadi untuk default period teman-teman nggak perlu ubah lagi. Oke, kalau udah keisi semua, company name, address, kemudian cut off-nya, fiscal year-nya, kalau udah kita klik next. Selanjutnya kita masuk ke step ketiga, yaitu company tax information. Nah, di company tax information kita nggak ada yang diubah-ubah lagi, kita cuma mau ganti yang taxable company date. Di mana taxable company date ini pasti selalu sama dengan tanggal cut off perusahaan, yaitu karena tadi kita tanggal 31 cut off-nya, maka taxable company date-nya kita isi juga 31 Agustus 2023. Kalau udah kita bisa next lagi. Nah, selanjutnya di sini kita mau masuk ke step keempat, yaitu chart of account. Nah, kayak yang aku bilang tadi di awal, kalau di 2 minggu lalu kita kan ketik satu-satu ya. Kayak misalnya kita add, terus misalnya kita mau masukin cash nih. Kita masukin account type-nya adalah cash and bank. Terus account-nya 1. Terus name-nya adalah kas gitu kan. Terus kita oke. Kalau 2 minggu lalu kan kayak gitu, kita manual. Tapi sekarang kita cuma mau import aja dari file Excel yang udah aku kirim di Teams gitu. Nah, caranya gimana? Teman-teman lihat di sini ada tulisan biru, tulisannya click here to import from file. Teman-teman klik sekali. Setelah itu, teman-teman lihat di sini ada logo folder warna kuning, teman-teman klik sekali. Nah, kemudian untuk file of type-nya diganti jadi Excel. Nah, teman-teman cari di mana teman-teman simpan. Kalau udah, teman-teman bisa pilih yang file judulnya daftar akun. Karena kita ini kan mau mau isi data terkait chart of account. Jadi kita pilih yang daftar akun. Kalau udah, kita bisa open. Setelah di kolom file name-nya muncul tulisan kayak gini, teman-teman bisa ekstrak datanya. Klik ekstrak ini. Nah, oke. Kalau udah, teman-teman lihat ke bagian bawah, yaitu available source. Di sini ada header kan, ada account number, account name, account type. Ini harus teman-teman hapus. Jadi, di baris paling atas, kalau ada tulisannya account number, account name, account type gitu-gitu, teman-teman harus selalu hapus. Jadi, caranya teman-teman klik kanan, arahin kursornya dulu ke kolomnya, terus klik kanan, terus di-delete. Terus yes, nanti dia otomatis akan terhapus. Setelah kita hapus baris pertama di available source-nya, kita selanjutnya mau cocokin antara source, kolom data, sama define to field name-nya. Jadi untuk account number di sini kita cocokin sama
account number. Account name dicocokin sama account name. Account type dicocokin sama account type. Selanjutnya kalau kita cocokin account type akan muncul define your account type source. Jadi kita mau cocokin juga data sumbernya sama define to-nya. Kita cocokin aja. Cash and bank kita isi sama cash and bank. Account receivable sama account receivable. Other current asset sama other current asset. Fixed asset sama fixed asset. Accumulated depreciation sama accumulated depreciation. Accounts payable sama accounts payable. Nah, kalau kita lihat di sini udah nggak ada, teman-teman jangan pakai scroll yang ada di mouse. Kalau di mouse kan suka ada apa namanya lingkaran yang untuk scroll ke bawah gitu kan. Teman-teman jangan pakai itu karena kalau kita scroll kayak gitu dia bakal hilang gitu. Jadi teman-teman kliknya panah yang ada di sini kalau mau ke bawah. Jadi di klik yang ada di sini kalau ke atas ke sini kayak gitu. Jangan pakai scroll yang ada di mouse. Selanjutnya accounts payable kita cocokin sama accounts payable. Other current liabilities sama other current liability. Equity sama equity juga. Sorry, sama equity. Selanjutnya kita lihat lagi apakah masih ada. Masih ada ternyata revenue sama revenue juga. Expense juga sama expense. Oke, kalau udah, make sure udah nggak ada lagi di bawahnya. Kalau gitu kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita cocokin lagi. Currency kita cocokin juga sama currency. Terus di sini USD kita cocokin sama dolar. Terus OK. Parent kita cocokin sama parent account. Saldo awal kita cocokin sama opening balance. Nah, kalau udah nggak ada lagi, pastiin kalau kolom required field-nya ini kosong. Nah, kalau udah teman-teman hapus baris pertama di available source, sama udah cocok-cocokin akun-akunnya, kalau udah teman-teman bisa klik import data di sini. Klik sekali import data. Oke, kita tunggu. Nanti setelah berhasil akan muncul information. Di sini dibilang 31 import itu imported, dan 0 records itu failed. Artinya 31 data kita udah berhasil keimpor dan 0 itu gagal. Dan 0 yang gagal. Nah, teman-teman pastiin kalau angka yang failed ini adalah selalu 0. Kalau dia ada angkanya berarti data teman-teman tuh ada yang gagal untuk diimpor. Nah, teman-teman harus impor dari ulang gitu. Kalau udah kita bisa OK. Nah, selanjutnya teman-teman pastiin juga untuk isi default account for, di mana opening balance equity teman-teman cocokin sama opening balance equity, return earning teman-teman cocokin sama return earning. Jangan sampai teman-teman lupa nggak diisi. Kalau lupa nggak diisi, nanti teman-teman harus ulang setup dari awal lagi. Gitu. Jadi karena ini tuh krusial waktu isi ini. Jadi teman-teman harus ingat jangan sampai lupa saat kuis dan UTS. Nah, kalau udah teman-teman bisa next. Selanjutnya di sini kita ke bagian currency default account. Nah, di sini nggak perlu kita otak-atik, yang mau kita ubah tuh cuma accounts payable sama accounts receivable aja. Dimana kalau accounts payable itu kita ganti sama hutang usaha, accounts receivable kita ganti sama piutang usaha. Kalau udah dua itu diganti, kita bisa klik next lagi. Nah, untuk terms of payment, karena dia perusahaan jasa, dia itu biasanya jarang pakai termin pembayaran gitu. Jadi kita anggap kalau perusahaan jasa tuh selalu COD. Jadi caranya teman-teman bisa enter aja, terus klik enter. Kalau udah kayak gini, teman-teman enter lagi. Enter terus sampai dia COD. Kalau udah teman-teman bisa klik tanda panah ke atas atau page up. Nah, untuk Texas teman-teman nggak perlu diisi. Kita skip aja, kita klik next. Selanjutnya untuk step ke-7 di customer type sama shipment method, kita juga next. Nah, selanjutnya kita masuk ke mau import data terkait customer. Caranya sama kayak tadi, teman-teman lihat tulisan biru di sini. Klik here to import from file, teman-teman klik sekali.
Terus teman-teman lihat logo kuning, gambar folder di sini, diklik. Teman-teman pastiin kalau files of type-nya udah keganti jadi Excel. Nah, kalau udah, karena kita mau import data terkait customer, jadi kita klik yang daftar pelanggan. Kita open aja. Setelah kolom file name ini keisi kayak gini, teman-teman bisa klik ekstrak data. Nah, sama kayak tadi, teman-teman pastiin kalau di available source, di baris paling pertama yang ada judul tabelnya kayak gini, dihapus, diklik, diarahin kursornya ke kolomnya, terus teman-teman klik kanan, terus di delete. Yes. Kalau udah, teman-teman juga harus cocokin antara source kolom data sama define to field name-nya. Nah, untuk nomor di sini kita cocokin sama customer number. Terus nama pelanggan kita cocokin sama customer name. Mata uang kita cocokin sama currency. Kita cari, kita ketik aja di tulisannya, kita ketik C, U, nanti akan muncul currency. Terus kita harus cocokin USD sama dolar. Terus oke. Selanjutnya saldo awal kita cocokin saldo awal sama opening balance. Teman-teman klik aja di keyboard O, P, nanti dia akan otomatis tertuju ke akun opening balance gitu. Selanjutnya untuk nomor faktur, teman-teman ketik aja di keyboardnya klik dulu, terus invoice number. Nah, klik invoice number, nanti akan muncul invoice number OB. Terus saldo per tanggal, ini kita isi dengan as of balance. As of balance, untuk tipe pelanggan kita isi dengan customer type. Kita harus cocokin di sini general, karena cuma ada general juga, kita cocokin sama general. Oke. Nah, kalau udah pastiin udah keisi semua, berarti terus kolom record field-nya juga udah kosong. Selanjutnya teman-teman harus lihat di bagian samping available source ini ada add opening balance if number exists. Nah, teman-teman harus di checklist. Jadi maksudnya kalau misalnya kita import terus ternyata di nomor akunnya itu ada, di nomor akun piutangnya itu ada saldo awalnya, maka dia itu akan otomatis saldonya juga terrecord atau terimport ke akun pelanggan tersebut gitu. Kalau udah di checklist, teman-teman bisa klik import data. Terus sama kayak tadi, 3 records imported dan no records failed. Berarti kita udah berhasil, karena nggak ada yang gagal, kita klik OK aja. Oke, kalau udah, kita bisa next ke step yang ke-9. Nah, di step yang ke-9 ini, kita mau import terkait vendor atau supplier atau pemasok gitu. Kalau sebelumnya kan terkait pelanggan, kalau di step 9 ini terkait sama supplier kita. Caranya sama kayak tadi, teman-teman klik here to import from file, terus klik yang logo folder kuning, pastiin kalau file of types-nya udah keganti jadi Excel, teman-teman pilih yang daftar pemasok, karena kita mau mau import terkait data supplier kita. Kalau udah bisa kita open, habis itu kita bisa klik kita ekstrak data. Kalau udah file name-nya keisi, kolomnya kita ekstrak data. Selanjutnya, sama kayak tadi, teman-teman hapus baris pertama di available source. Kita delete. Terus teman-teman cocokin juga antara source kolom data sama define to field name-nya. Untuk nomor kita cocokin sama vendor number. Vendor number, nama berarti vendor name. Saldo hutang berarti opening balance. Teman-teman klik aja di keyboard opening balance, nanti dia akan muncul. Nomor faktur berarti invoice number OB. Tanggal saldo hutang berarti as of balance. Mata uang kita pilih currency. Selanjutnya
cocokin USD karena cuma ada dolar, jadi kita pilih dolar. Oke, kalau udah teman-teman pastiin required field-nya di sini kosong. Terus kita checklist yang add opening balance if number exists. Nah, kalau udah semua, teman-teman bisa import data. Oke, two records imported, zero records failed. Jadi artinya kita berhasil import 2 dan yang gagal tuh 0. Kalau udah berhasil, kita oke aja. Nah, karena di perusahaan jasa itu setup-nya kita cuma sampai step 1 sampai step 9, kita bisa klik last yang di sini dan kalau udah ada muncul congratulations bisa kita finish. Setelah kita selesai setup, kita harus lihat chart of account kita. Caranya, please teman-teman klik yang chart of account. Nah, nanti jadi gini teman-teman, kalau kita udah selesai ngelakuin setup, sebelum masuk ke transaksi, ada 2 hal yang harus kita lakuin. Yang pertama, kita pastiin kalau saldo opening balance kita udah 0. Yang kedua, kita harus pastiin kalau saldo accumulated depreciation kita udah 0. Jadi ini 2 informasi tambahan penting baru yang harus teman-teman ingat pada saat nanti pengerjaan kuis atau UTS setelah teman-teman selesai setup, teman-teman tuh harus langsung lihat chart of account. Caranya teman-teman klik list, terus klik chart of account. Nah, nanti teman-teman harus tertuju sama 2 akun, yaitu opening balance sama accumulated depreciation. Pastiin kalau kedua saldo akun tersebut tuh udah 0 gitu. Terus kita cari dulu opening balance, teman-teman klik aja di sini di bagian account name, define, klik opening balance. Kita lihat si opening balance ini udah 0 belum saldonya, ternyata dia belum 0. Nah, kita harus nolkan. Gimana caranya? Kita harus buat sama kayak kita ngebuat jurnal transaksi biasa, kita pakai general ledger, terus kita pilih jurnal voucher. Nah, untuk date-nya, teman-teman isinya sama kayak tanggal cut-off perusahaan, yaitu 31 Agustus 2023. Nanti saat teman-teman kuis dan UTS, teman-teman sesuaiin dengan tanggal cut-off perusahaan. Selanjutnya, untuk description-nya adalah memindahkan saldo opening balance equity atau OBE ke retained earning atau RE. Jadi kalau misalnya masih ada saldo tuh di opening balance dan di accumulated depreciation, harus kita pindahin ke retained earning gitu. Kalau udah teman-teman, karena opening balance itu saldo normalnya ada di debit, maka kalau mau kita nolkan, kita harus buat dia jadi di kredit, biar nominalnya itu hilang kan. Jadi kita buat RE-nya yang di debit, retained earning di debit sebesar 8.200, dan kreditnya adalah opening balance equity. Opening balance equity. Kalau udah, make sure dia debit sama kreditnya udah balance, teman-teman bisa save and close. Nah, teman-teman balik lagi lihat ke bagian chart of account. Di sini ada tab chart of account, bisa diklik, atau teman-teman bisa klik kayak awal, list, kemudian chart of account. Nah, teman-teman lihat lagi ke saldo opening balance, dia tuh udah 0 atau belum. Kalau belum 0, teman-teman bisa klik refresh yang di atas ini. Kita lihat lagi. Nah, ternyata udah 0. Terus kemana 8.200-nya? 8.200-nya kita lihat di return earning, karena tadi kan kita pindahin ke return earning gitu. Kita lihat, tuh, dia muncul 8.200 di sini. Jadi saldo yang OBE ini karena udah kita pindahin akan muncul di return earning sebesar 8.200. Nah, kita udah pastiin kalau saldo opening balance equity-nya itu 0. Selanjutnya kita pastiin akun yang kedua, yaitu accumulated depreciation atau akumulasi penyusutan. Pastiin juga saldo akumulasi penyusutan itu 0. Nah, di sini kita cari aja akumulasi penyusutan. Nah, di sini muncul. Nah, ternyata dia udah 0, jadi kita nggak perlu buat jurnal kayak tadi lagi. Kalau misalnya dia di sini masih ada nominal, kita harus buat jurnal lagi kayak sebelumnya di general ledger, terus jurnal voucher.
Karena accumulated depreciation kan saldo normalnya tuh di kredit. Maka kalau kita mau nolkan dia itu harus kita debitkan gitu untuk ngilangin nominalnya. Jadi caranya accumulated depreciation di debit dan return earning di kredit gitu. Nah, kalau udah pastiin udah nol semua, kita bisa close aja chart of account-nya dan kita akan masuk ke transaksi. Oke, jadi langsung kita masuk ke transaksi tanggal 2 September di sini. Bilnya juga dibayar sewa 3 bulan atas kontrak sewa lease 3.600 secara tunai. Nah, kita pilih dulu jurnal voucher. Kita masukin tanggalnya 02 karena September 09 2023. Description-nya adalah bayar beban sewa. Oke, dibayar sewa 3 bulan atas kontrak sewa lease. Di sini dia bilang kalau dia bayarnya untuk 3 bulan ke depan. Jadi, kita harus catat dia sebagai prepaid insurance atau, prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Karena kan dia bayar tuh untuk periode yang akan datang gitu. Kalau misalnya kita bayar cuma untuk 1 bulan, berarti kita catat dia sebagai beban sewa. Tapi kalau dia bayar untuk 2 bulan atau 3 bulan, kita catat dia sebagai dibayar di muka gitu. Oke, kita cari akunnya. Sewa dibayar di muka, di debit sebesar 3.600. Selanjutnya, kreditnya adalah karena dia secara tunai, teman-teman kreditnya isi dengan cash sebesar 3.600. Kemudian make sure kalau dia ini udah balance antara debit sama kreditnya. Kalau udah bisa kita save and new. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 2 September lagi, dibayar premi atas polis asuransi properti dan kecelakaan 1.500 secara tunai. Nah, teman-teman di sini di transaksi yang kedua tanggal 2 September ada ralat, di mana di sini itu bayar polis asuransi atau premi asuransinya itu untuk 12 bulan, jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Jadi 1.500 ini adalah untuk 12 bulan gitu. Jadi langsung aja kita masukin tanggalnya 02/09/2023. Description-nya bayar premi asuransi. Oke. Kita catat karena dia bayarnya untuk jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun ke depan, maka kita catat dia sebagai asuransi dibayar di muka. Kecuali kalau dia cuma bayar untuk 1 bulan aja di bulan September, maka kita catatnya sebagai beban asuransi atau biaya asuransi gitu. Oke. Kalau udah debitnya kita isi nominalnya 1.500. Kemudian karena dia bayarnya secara tunai, maka kreditnya adalah cash sebesar 1.500 juga. Make sure dia debit kreditnya udah balance. Kalau udah kita save and new lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 4 September, diterima kas dari Mr. Chiplook sebagai panjar atas penjualan jasa dan dicatat sebagai honor diterima di muka, sebesar $3.500. Nah, teman-teman masukin dulu tanggalnya 4 September 2023. Terus untuk description-nya adalah pendapatan diterima di muka. Oke. Di sini karena dibilang kita nerima kas dari Mr. Chiplook, maka kas kita akan bertambah. Kas bertambah di debit. Jadi kita catat cash-nya di debit sebesar 3.500. Selanjutnya, di sini nerima cash-nya itu atas penjualan jasa dan dicatat sebagai honor diterima di muka. Jadi maksudnya itu kita ngejual jasa kita, tapi kita belum nyelesain jasa kita, tapi pelanggannya tuh udah bayar duluan ke kita gitu. Jadi kayak dia udah bayar tapi kita belum selesai ngerjain jasanya gitu. Jadi kita pilih honor diterima di muka. Nah, di sini muncul subsidiary ledger. Nah, teman-teman klik subsidiary ledger terus klik yang customer karena di sini kan kita ngejual jasa kita kan. Kita klik customer. Ternyata di sini nggak ada Mr. Chiplook. Ternyata Mr. Chiplook ini adalah customer baru gitu. Jadi harus kita masukin dulu namanya ke dalam list customer.
Caranya teman-teman klik list yang ada di atas ini, terus teman-teman pilih customer. Setelah itu teman-teman klik yang new di atas ini. Nah, customer number-nya mengikuti aja. Selanjutnya untuk customer name-nya, teman-teman isi sama namanya yaitu Mr. Chiplook. Selanjutnya untuk ini kalau ada address teman-teman isi address, tapi karena di sini dia nggak ada berarti nggak usah. Selanjutnya kita ke bagian terms and etc. Di bagian terms ini kita klik yang isi yang COD. Kalau udah kita oke aja. Nah selanjutnya kita refresh. Nanti dia akan muncul Mr. Chiplook sebagai data pelanggan baru gitu di list customer kita. Selanjutnya kita bisa balik ke jurnal sebelumnya. Ini kita close aja. Terus kita balik ke tab New Journal Voucher. Teman-teman isi lagi subsidiary ledger-nya. Pilih customer karena Mr. Chiplook adalah customer. Pilih Mr. Chiplook. Kalau udah kita make sure dulu udah bisa sama creditnya balance. Kita save and new. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 5 September. Dibeli secara kredit, tambahan peralatan kantor dari Paint Company 1.800. Kita masukin tanggalnya 05/09/2023. Description-nya adalah beli peralatan kredit. Nah, karena kita beli tambahan peralatan, maka peralatan kita akan bertambah di debit. Peralatan kantor di debit sebesar 1.800. Selanjutnya, kita belinya secara kredit, maka akan muncul hutang ya. Hutang usaha, masukin hutang usaha di kredit. Terus diisi subsidiary ledger-nya adalah Paint Company, karena kita beli dari Paint Company. Selanjutnya kita make sure debit kreditnya balance. Kalau udah kita save and new. Oke teman-teman, untuk part 1-nya sampai di sini aja. Teman-teman bisa lanjut lihat part 2 yang dibuat sama Cia Shinta. Oke teman-teman, aku masih mau ingetin satu hal ya tadi, agar teman-teman tuh bisa lebih ingat. Setelah kita selesai ngelakuin setup, teman-teman jangan lupa setelah kita selesai ngelakuin setup dan sebelum kita mau melakukan record transaksi, teman-teman jangan lupa untuk ke list terus ke chart of account. Teman-teman harus periksa dua akun, yaitu opening balance. Opening balance ini pastiin saldonya 0. Dan yang kedua adalah accumulated depreciation. Pastiin juga akumulasi penyusutannya saldonya 0. Kalau belum 0, teman-teman harus pindahin dia ke return earning, ke akun return earning. Caranya teman-teman kayak biasa ke general ledger, terus journal voucher, terus diisi dibalik gitu. Kalau saldo normalnya dia di debit, maka teman-teman buat dia di kredit gitu. Kalau dia saldo normalnya di kredit, teman-teman buat dia di debit gitu untuk nolin saldonya. Oke, kalau udah teman-teman bisa lihat video part 2-nya sama Cia Shinta. Thank you.